Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Ngopi Horor. Seperti biasa, di sini aku akan menceritakan part terakhir dari cerita Rumah Kuntilanak. Cerita ini ditulis oleh akun Twitter yang bernama @agil_r_saputra. Bagi kalian yang ingin membacanya secara langsung, yuk kunjungi Twitter @agil_r_saputra. Dan jangan lupa untuk kalian untuk klik subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Bagaimana ceritanya? Dan ini dia ceritanya. Selang hari, saya mulai mendengar suara anak ayam berkeliling rumah. Sudah aneh, karena sekali lagi kami tidak pernah memelihara ayam. Saya tidak mau ambil pusing, saya tarik selimut dan tidur. Tapi di tengah malam, lagi-lagi saya dibangunkan oleh suara ketukan dari pintu kamar. Saya diamkan saja, tapi ketukan itu pindah ke jendela. Jelas sekali, karena berada tepat di atas saya. Saya yang ketakutan bersembunyi di dalam selimut. Tapi di balik selimut suara ketukan itu masih saja ada. Di situ tentu saja saya tidak bisa tidur. Dan terdengar suara pintu kamar terbuka. Saya yang melihat dari balik selimut seperti ada orang yang masuk. Karena memang lampu tidak saya matikan. Terlihat bayangan itu, saya langsung merasa itu bukan bapak ataupun ibu. Sosok itu terlihat semakin mendekat. Saya yang ketakutan langsung memejamkan mata sambil berdoa sebisanya, dan terasa ada yang mengelus-ngelus badanku. Walaupun masih dalam keadaan berselimut tipis, tapi sangat terasa elusan tangannya begitu kasar. Saya sama sekali tidak bisa bergerak, keringat mulai bercucuran. Sambil terus berdoa, perlahan sosok dan elusan itu sudah tidak ada. Saya menguatkan diri untuk menyingkapkan selimut itu. Dan ketika saya membuka selimut, tidak ada siapa-siapa. Tapi di situ pintu kamar tertutup sendiri dengan perlahan. Disusul suara tertawa lirih. Suasana seketika hening. Saya mencoba bangkit dari tempat tidur untuk mengunci pintu. Tapi ketika saya hendak berjalan, seketika pintu itu terbuka, terbanting keras hingga membangunkan bapak dan ibu. Beberapa saat bapak datang, memeriksa ke kamar saya dan bertanya, ada apa? Saya pun menangis dan menceritakan yang terjadi malam itu pun. Saya tidur bersama bapak dan ibu. Walaupun sebenarnya saya tidak tidur sama sekali hingga pagi menjelang. Keesokan harinya, saya kembali demam. Di situ akhirnya kami semua saling bercerita. Karena setelah nenek meninggal, memang kita semua diganggu oleh sosok kuntilanak itu. Akhirnya, bapak dan ibu berembuk untuk mencari solusi. Dan bapak ingat teman nenek yang masih hidup. Teman sesama orang kejawen, akhirnya bapak pun menemui orang itu. Namanya Eyang Jiwo. Singkat cerita, datanglah beliau ke rumah. Orangnya kalem, bahasanya kromo inggil atau Jawa halus, perawakannya juga ramping, dan tatapannya sayup. Saya sempat meragukannya karena karakternya beda sekali dengan nenek saya, yang galak dan tatapannya tajam. Tapi ternyata saya salah. Di situ Eyang Jiwo berkata, "Kalariyin, suwargi Mbak Suratni,
Sampun nate sanjang kalih kulo, bilih wonten mriki wonten danyengipun. Atau dalam bahasa Indonesianya, waktu dulu almarhum Mbak Suratni sudah pernah bicara dengan saya kalau rumah ini ada penunggunya. Kami ngobrol panjang lebar. Di tengah obrolan, Eyang seketika memotong pembicaraan dan meminta air serta sapu lidi. Waktu itu hari masih siang. Lalu beliau mengajak kita semua ke belakang rumah. Eyang mulai menyapu di bawah 3 pohon itu. Kami masih bingung, sedang apa Eyang jiwo. Lalu Eyang menyuruh kita mendekat, menuangkan air di tanah bawah pohon sawo. Beliau menyuruh Bapak mengambil wangkil atau cangkul kecil dan menyuruh Bapak menggali tanah yang sudah dibasahi air itu. Bapak pun mulai menggali tanah itu lumayan dalam hingga seukuran lengan orang dewasa. Dan apa yang ditemukan? Beberapa serit kutu, kalau tidak salah jumlahnya ada 7 atau 8 buah. Dan ibu mulai ingat, itu adalah serit punya ibu yang hilang. Dulu, serit itu selalu ditaruh di samping bantalku. Ketika saya masih bayi, bersama gunting dan pisau kecil, katanya untuk tolak bala. Tapi setiap hari serit itu selalu hilang. Ibu membeli lagi dan hilang lagi. Ketika ditaruh di samping bantalku, sungguh tidak masuk akal. Kata Eyang Jiwo, serit ini diambil oleh kuntilanak itu. Dikumpulkan serit itu dan Eyang Jiwo menyuruh Bapak untuk menggali lebih dalam. Dan ditemukan lagi gumpalan rambut yang berbau busuk. Eyang Jiwo mengambil rambut itu dan membentangkannya. Di sini sangat aneh, karena rambut itu panjangnya hampir 3 meter. Rambutnya baunya sangat busuk. Mbah Jiwo meletakkannya bersamaan dengan serit-serit itu. Dan beliau mengajak kita masuk ke dalam rumah. Dia akan marah karena ini, kata Eyang Jiwo. Tapi ini memang harus dilakukan. Sembari menunggu malam, Eyang Jiwo terus bercerita tentang nenek saya. Kata beliau, nenek saya sebenarnya bisa melakukan ini. Tapi dia tega-tega. Karena menurut kepercayaan Jawa, mereka makhluk halus juga punya kehidupan. Jadi menurut nenek, bila kita dan mereka saling bersinggungan, lebih baik jauhkan saja. Jadi yang selama ini nenek lakukan hanyalah menahan saja agar kuntilanak itu tidak mengganggu. Tapi sepeninggalan nenek, mungkin tidak ada lagi yang bisa menahan. Sehingga sosok itu pun kembali mengganggu. Begitulah penjelasan Eyang Jiwo. Niki sampun keliwatan. Ini sudah melampaui batas. Jadi harus ditindak, kata beliau. Singkat cerita, malam pun tiba. Eyang akan melakukan pemindahan. Tapi Eyang Jiwo tidak sendiri. Beliau bersama Mas Panggih, keponakan Eyang Jiwo. Ritual dilakukan tepat di depan 3 pohon itu. Jadi di situ ada Bapak, Eyang Jiwo dan Mas Panggih. Sedangkan saya dan Ibu disuruh menunggu di dalam rumah. Jadi apa yang dilakukan di situ saya tidak begitu tahu. Saya dan Ibu menunggu di dalam rumah hingga kurang lebih 1-2 jam. Sampai kami hampir ketiduran. Tapi
Sekitar jam 2 malam, kami mendengar suara tangis dan rintihan wanita dari belakang rumah. Bergegas kami mengintip dari balik jendela. Terlihat kobaran api. Mas Panggih yang duduk bersimpuh menghadap ke arah kami, dan Bapak serta Eyang Jiwo yang bersila menghadap ke arah sebaliknya. Suara tangisan itu sepertinya keluar dari mulut Mas Panggih, tapi benar-benar seperti wanita. Sepertinya dia dirasuki. Terlihat Eyang sedang berdebat dengan sesuatu yang merasuki Mas Panggih. Kami yang mengintip dari balik jendela, yang ruangannya sengaja dimatikan lampunya, tapi tiba-tiba merene kue rasane intap-intip. "Sini, kamu gak usah ngintip," kata itu keluar dari mulut Mas Panggih. Suaranya benar-benar seperti perempuan. Eyang pun memanggil kami berdua. Kami menghampiri dengan gugup dan setengah ketakutan. Kami pun duduk bersama. Di situ Eyang Jiwo menjelaskan bahwa inilah sosok yang selama ini mengganggu di rumah ini. Lalu dia segera menyembar pembicaraan kita dengan Jawa Kawi, yang intinya adalah, "Kalianlah yang menggangguku. Perempuan sundel itu mengurungku selama 17 tahun. Perempuan yang dimaksud adalah nenek saya. Sekali saya menatap mata Mas Panggih, dia balik menatapku. Sangat mengerikan. Wajahnya menjadi terlihat tua, kantong matanya hitam. Dengan ludah yang terus keluar, baru sekali ini saya melihat orang kesurupan. Dia seperti akan mengamuk. Kemudian Eyang Jiwo membakar satu serit, dan dia pun merintih seperti kesakitan. Disitulah Eyang mulai mengajak dia berunding, yang intinya menyuruhnya untuk pindah dari rumah ini. Dia tidak mau. Dia bilang, "Aku lebih dulu tinggal di sini." Lalu Eyang kembali membakar seritnya, sembari kembali berunding. Dia memohon ampun seperti kesakitan. Tapi dengan dingin Eyang berkata, "Meh coro alus opo kasar?" Cara halus atau kasar. Sembari kembali terus membakar serit itu satu demi satu. Sampai tinggal serit terakhir, dia pun menyerah. Ketika serit itu mulai dibakar, akhirnya dia mau pindah dengan satu syarat. Dia ingin bersama dengan teman-temannya di satu sumur yang berada di bekas gudang vanili. Kebetulan gudang vanili itu berada di pojok desa. Masih satu wilayah, dan dia minta digendong oleh Eyang Jiwo menuju ke sana. Syarat yang aneh, padahal badan Mas Panggih saja cukup besar, tapi Eyang Jiwo menyanggupi persyaratan itu dengan sebuah janji. "Aku akan menyimpan serit dan rambutmu dan akan kuwariskan ke anak cucuku. Jika kamu berulah lagi, aku akan membakar ini semua. Kalau aku nanti sudah mati, maka keturunankulah yang akan melakukannya." Begitu kira-kira kata Eyang Jiwo. Dia pun menganggukkan kepalanya. Dengan tergopoh-gopoh, Eyang Jiwo menggendong kuntilanak itu yang berada dalam tubuh Mas Panggih. Kami bertiga mengikuti di belakangnya. Saat kami mulai keluar rumah, ternyata sudah ada beberapa warga di depan rumah
yang mungkin mendengar keributan ini. Kami tak sempat menjelaskan kepada mereka, tapi sepertinya mereka paham. Kami pun berjalan mengikuti Eyang Jiwo yang menggendong Mas Panggih. Tapi di sini saya mulai heran. Eyang Jiwo ini kakek umur 75 tahun, tapi beliau terlihat seperti tidak begitu berat berjalan. Dengan beban sebesar itu, bahkan dia sesekali berlari kecil saat mengangkat beban itu. Akhirnya, sampailah kita di sumur bekas gudang vanili itu. Eyang pun menurunkan Mas Panggih dan berkata, Wes tekan iki. Saiki koe balik. Sosok di dalam Mas Panggih itu diam sejenak dan menangis terseduh-seduh, benar-benar mengeluarkan air mata. Intinya, dia minta maaf kepada keluarga kami dan dia menjelaskan satu hal, bahwa tentang kutukan kelahiran di rumah itu sesungguhnya tidak benar. Intinya, dia memang suka dengan bayi atau anak kecil, tapi dia tidak mempunyai kemampuan untuk merenggutnya, apalagi merawatnya. Soal dulu dia pernah bilang ingin merawatku, itu hanya sebatas ungkapan saja. Akhirnya, sosok itu pun berpamitan dan keluar dari badan Mas Panggih. Seketika, Mas Panggih terkulai lemas dan memuntahkan cairan hitam. Mas Panggih juga sempat tak sadarkan diri untuk beberapa saat. Jujur, kami dan warga yang ikut masih tercengang, heran, apalagi saya yang menyaksikan ini dari tadi. Kata Eyang Jiwo, ini memang tak masuk di nalar, tapi inilah tanah Jawa. Singkat cerita, kami pun semua pulang. Kalau tidak salah, sudah sekitar jam 4 pagi. Kami semua ngopi bersama Eyang, Mas Panggih, dan beberapa warga. Di situ Eyang Jiwo berkata, ini semua sudah selesai. Dia tidak akan lagi mengganggu di rumah ini. Hari berganti, rumah ini memang terasa lebih adem. Sudah tidak ada lagi gangguan-gangguan di rumah ini. Tahun berlalu, saya masih tinggal di rumah ini, hingga menikah dan punya anak. Dan sekarang punya cucu. Rumah ini masih saya tempati sampai sekarang. Walau sampai sekarang kadang ada orang yang masih menganggap rumah ini rumah kuntilanak. Ibu Sulami, sekian. Oke guys, cukup sekian dari cerita rumah kuntilanak. Mungkin kalian yang warga Semarang mengetahui tempat ini. Oke, bye-bye. Sampai berjumpa di cerita-cerita selanjutnya.